Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Syahroni. Saya dari kelas 12 SMA Terpadu Nazahatul Tulab. Kali ini kita akan membahas soal UTBK tahun 2021 Biologi. Nah, soal pertama. Ciri spesifik populasi yang tidak dimiliki oleh individu penyusun populasi lainnya adalah A. Mempunyai struktur umum, B. Mempunyai ontogeni, C. Memiliki sejarah perkembangan kehidupan, D. Memberikan sifat, E. Merespon faktor lingkungan. Nah, jika teman-teman menemukan soal seperti soal tersebut, maka teman-teman harus mengetahui populasinya dulu. Populasi itu mempunyai dua ciri, yaitu ciri-ciri biologi dan ciri-ciri statistik. Ciri biologi merupakan ciri-ciri yang terdapat pada suatu sekumpulan individu yang membangun suatu populasi. Nah, di ciri-ciri biologi mempunyai 5 pembahasan. Yang pembahasan pertama, terdapat suatu organisasi dan struktur organisasi yang bersifat konstan maupun yang fluktuasi sesuai waktu. Yang kedua, memiliki suatu sejarah kehidupan atau genetik mulai dari lahir, tumbuh, berdiferensiasi menjadi tua dan mati. Yang ketiga, terpengaruh oleh dampak lingkungan dan dapat merespon perubahan lingkungan. Keempat, terdapat suatu hereditas di dalamnya. Yang kelima, terintegrasi pada berbagai faktor genetik dan ekologi, kemampuan adaptasi, reproduksi, dan persistensi. Nah, itulah ciri-ciri biologi. Ciri-ciri statistik merupakan suatu ciri-ciri kelompok dan merupakan hasil penggabungan berbagai karakteristik di dalam populasi. Nah, di ciri-ciri statistik mempunyai 4 poin. Yang pertama, kepadatan atau ukuran besaran suatu populasi. Yang poin kedua, sebaran suatu populasi dipengaruhi oleh perubahan suatu objek tertentu, kondisi iklim dan cuaca, struktur dan umum objek tersebut. Yang ketiga, populasi dipengaruhi oleh komposisi genetik. Terdapat dispensi, yaitu suatu sebaran individu intra populasi. Nah, jadi di soal tersebut yang tidak dimiliki oleh individu penyusun populasi lainnya, yaitu ciri penyusun adalah mempunyai struktur umum, yaitu A, mempunyai struktur umum. Jadi jawaban tersebut A, mempunyai struktur umum. Lanjut ke soal kedua. Bila interaksi antar spesies merugikan semuanya, interaksi tersebut disebut A. Kompetisi, B. Predasi, C. Mutualisme, D. Kompensalisme, E. Parasitisme. Nah, bila teman-teman menemukan soal seperti ini, kita harus tahu itu kompetisi itu apa, predasi itu apa, mutualisme itu apa, kompensalisme itu apa, dan parasitisme itu apa. Nah, kita bahas satu persatu. Kompetisi itu persaingan antar organisme untuk memperebutkan habitat atau sumber daya yang terbatas dalam satu ekosistem. Nah, itu kompetisi. Dan predasi yaitu hubungan antara pemangsa atau predator dengan mangsanya atau prey. Yang mutualisme yaitu hubungan antar organisme yang saling menguntungkan. Jadi itu mutualisme. Yang komensalisme yaitu hubungan antar organisme di mana salah satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Nah, untuk parasitisme yaitu hubungan antar organisme di mana salah satu pihak diuntungkan tetapi pihak lain tidak dirugikan atau pihak lain dirugikan. Nah, jadi jawabannya yaitu A. Kompetisi. Kompetisi adalah suatu interaksi yang terjadi sewaktu individu-individu spesies berbeda saling memperebutkan sumber daya yang membatasi pertumbuhan dan kesintasan mereka. Dalam ekologi, kompetisi disimbolkan dengan dalam kurung emin garing emin, yang artinya efek negatif pada kesintasan dan
reproduksi spesies yang satu dan efek negatif pada kesintasan dan reproduksi spesies yang lainnya. Artinya dalam interaksi kompetisi ini keduanya sama-sama dirugikan. Itu teman-teman. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, hal yang tidak termasuk dalam sebagai pencemaran lingkungan ya adalah A. Debu berapi, B. CO2 hasil inspirasi, C. Suara bising knalpot, D. Air panas yang dibuang ke sungai, E. Gas metana yang dihasilkan hewan ruminansia. Jadi, pencemaran lingkungan merupakan suatu kondisi masuknya atau dimasuknya itu secara sengaja suatu zat pencemar atau polutan ke dalam lingkungan yang melebihi ambang batas atau toleransi lingkungan. Nah, di sini yang tidak termasuk sebagai pencemaran lingkungan adalah D jawabannya, yaitu air panas yang dibuang ke sungai. Karena air panas yang dibuang ke sungai bukan merupakan zat pencemar, karena air panas bukan merupakan zat asing ketika dibuang ke sungai. Nah, jadi air panas yang dibuang ke sungai yaitu bukan benda asing, karena air sungai dan air panas yaitu sama-sama air, bukan benda asing. Nah, itu dia pembahasan dari saya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.